Feng terkejut melihat piramida, sementara mereka terdegradasi di permukaan, struktur keseluruhannya masih hampir sempurna. Ada total 9 piramida, tampaknya tidak ada aturan untuk pengaturannya, namun konstruksinya pasti seragam. Bersama-sama, dari pandangan sekilas, mereka tampak membentuk satu piramida yang sangat besar. Piramida, dan di bawahnya ada, Luo Feng sangat terkejut, kota. Di bawah piramida, ada siluet kota tua, orang hampir bisa melihat di mana jalan dan jalur transportasi dulu bersama dengan pembangunan beberapa bangunan. Namun jelas, itu ditinggalkan beberapa tahun yang lalu. Luo Feng terbang langsung ke arahnya sebelum dengan cepat turun, mendarat di permukaan Mars yang dipenuhi pasir. Sudah lama ditinggalkan. Luo Feng memandangi pagar yang runtuh dan dinding yang bobrok, semakin dipenuhi dengan kejutan dan kecurigaan. Babata, apa yang terjadi di sini? Kenapa kamu terkejut? Babata berkata, itu kejadian biasa. Normal. Tentu saja itu normal. Ini adalah medan bintang, sebelum diperintah oleh pemiliknya, itu milik wilayah kerajaan Silver Blue. Babata berkata, dan bumi, hanyalah salah satu dari 2 planet dengan kehidupan dalam radius 1000 tahun cahaya. Ada lagi. Luo Feng penasaran. Planet lain dengan kehidupan, berjarak sekitar 100 tahun cahaya dari bumi. Bahkan dengan kecepatan cahaya, masih membutuhkan waktu hampir 100 tahun untuk mencapainya. Babata berkata, hanya dengan mencapai kecepatan cahaya dan melewati alam semesta secara langsung. Bisakah seseorang dengan cepat mencapainya? Petik 2. Luo Feng mengangguk. Bumi, sebagai planet kehidupan, hanyalah planet tingkat rendah di Kekaisaran Silver Blue, secara alami diisi dengan banyak manusia. Babata berkata, penggunaan aslinya adalah planet peternakan, digunakan untuk mengumpulkan dan membiakkan berbagai jenis monster yang kuat, menjualnya untuk mendapatkan uang setelah menjinakkan mereka. Populasi manusia diperkirakan beberapa juta, mereka semua untuk memelihara dan menjinakkan ternak. Petik 2. Luo Feng juga tahu, sebuah planet dengan kehidupan dikategorikan menjadi, satu dengan kepadatan besar manusia yang hidup, planet liburan untuk melihat-lihat, planet peternakan, planet kehutanan, planet pertanian, planet industri, del. Misalnya, beberapa kekuatan besar di alam semesta akan menggunakan seluruh planet untuk membangun seluruh industri di bumi berkembang biak, memiliki banyak monster yang berharga, itu adalah salah satu aset kerajaan Silver Blue yang lebih penting, itulah mengapa mengatur armada antar bintang untuk ditempatkan di sana. Babata berkata, tentu saja, mereka juga mengandalkan kapal pengangkut antar bintang untuk mengangkut sejumlah besar peralatan pertambangan ke planet mineral terdekat untuk menggali dan menambang. Babata berkata, saat itu, ada banyak penambang di Mars yang bekerja. Hasilnya, mereka membangun basis penambangan ini. Petik 2. Nanti, pemilik armada antar bintang tewas dalam satu pukulan. Tidak ada kapal pengangkut antar bintang yang bisa datang, para penambang di Mars tidak dapat menerima sumber daya apapun, bahkan jika mereka membuat sumber daya sendiri, mereka tidak dapat mempertahankannya dalam waktu lama. Itu sebabnya, semuanya hilang sekarang. Kata Babata. Luo Feng kaget. Jadi begitulah ceritanya, ini basis penambangan. Piramida ini adalah menara energi. Babata berkata, jenis menara energi ini, didasarkan pada model sumber energi balap otomat yang lebih rendah, rasio kualitas harganya lebih tinggi. Dengan penggunaan piramida ini, ras manusia tidak akan pernah bisa mengejar ras robot. Petik 2. Balapan robot sangat maju dalam teknologi mereka. Babata tidak bisa membantu tetapi berkata, ras manusia tidak memiliki cara untuk bersaing dengan mereka, misalnya, manusia hanya dapat mengandalkan evolusi untuk melangkah ke level abadi, tetapi balapan mesin, sebenarnya milik makhluk hidup AI, sementara mereka tidak memiliki jiwa, mereka masih bisa memiliki kemampuan bertempur dari yang abadi. Petik 2. Luo Feng terkejut di dalam bentuk kehidupan AI, meskipun mereka memiliki emosi manusia mereka tetap AI, tanpa jiwa. Sama seperti Babata, ras automaton tidak memiliki jiwa, namun mereka mampu menghasilkan petarung yang abadi. Secara ilmiah, mereka memang sangat kuat. Angin kencang bertiup melewati, membuat pasir dalam jumlah besar berdesir. Luo Feng berdiri di tanah. Babata, pindai mineral, kata Luo Feng.
Mengaktifkan pemindaian mineral. Kapal naga hitam yang melayang di tengah udara segera memulai fungsi pemindaian mineralnya, beberapa saat telah berlalu. Luo Feng, Mars memiliki simpanan kaya akan sumber daya mineral besi hitam. Kata Babata, besi hitam. Benar, jika diterjemahkan ke dalam bahasa China, Anda bisa menyebutnya besi hitam. Babata berkata, besi hitam adalah logam kelas A8, sangat kokoh, ini salah satu penjual terbaik di alam semesta. Tidak ada logam kelas B. Alis Luo Feng berkerut. Dirinya saat ini adalah binatang bertanduk emas tingkat bintang, menelan logam kelas B akan memiliki efisiensi yang lebih tinggi. Tidak, Babata berkata dengan bersemangat, tapi besi hitam itu banyak. Di dalamnya seharusnya ada sedikit esensi besi hitam. Petik 2. Jantung Luo Feng berdetak kencang. Besi hitam adalah kelas A8, roh besi hitam adalah kelas B8, dan esensi besi hitam yang sangat langka adalah kelas C8. Sama seperti kapal planet Yunmo, hampir semua badan kapal terbuat dari esensi tembaga hibrid. Tembaga hibrida ini dengan sendirinya adalah logam kelas D9, rohnya adalah kelas E9 dan intinya adalah kelas F9. Mineral besi hitam yang besar, memiliki satu roh besi hitam dari 10.000 besi hitam normal bukanlah hal yang buruk. Sebuah esensi besi hitam, dari 10.000 roh besi hitam tidak buruk. Contoh-contohnya sangat dibesar-besarkan. Besi hitam itu sendiri sangat berharga. Kapal Yunmo planet yang sebagian besar dibangun dari esensi tembaga hibrida pasti sangat mahal. Satu esensi tembaga hibrid saja akan membuat tuan domain menjadi gila karenanya. Namun, bahan yang dibutuhkan untuk perbaikan kapal, bahkan di wilayah yang luas di kerajaan Gunung Naga Hitam, tidak dapat ditemukan. Luo Feng, 9 menara energi ini memiliki fungsi pemblokiran pemindaian. Mereka menyelimuti area tertentu, sehingga tidak dapat dipindai. Petik 2. Namun, di bawah menara energi, ada kota besi. Saya hampir tidak dapat memindai sebagian kecil kota iron. Kata Babata, kota besi. Luo Feng terkejut, di bawah tanah terdapat kota besi. Petik 2. Namun, beberapa 100 meter yang telah saya pindai tidak memiliki kehidupan. Ayo pergi, ikuti terowongan kiri sepanjang 12 km untuk masuk, Anda akan dapat mencapai kota besi bawah tanah. Petik 2. Permukaan Mars memiliki rute tertentu, yang tampak seperti terowongan besar yang runtuh secara alami dengan diameter beberapa ratus meter. So, Luo Feng segera bergegas ke terowongan, menuju ke bawah tanah yang lebih dalam. Kota besi. Luo Feng memperluas energi rohnya, sebagai pembaca roh level 6 Star Traveler, memperluas energi rohnya memungkinkan dia untuk mencakup lebih dari area 6.000 meter. Luo Feng mendarat di tanah, di depannya, ada lumpur dan debu yang kabur, dia hampir tidak bisa melihat logam hitam. Menggunakan energi rohnya, Luo Feng telah menyadarinya sejak awal, di balik semua lumpur adalah pintu kota yang sangat besar. Nomor 1, dorong hingga terbuka. Pikiran Luo Feng bergerak, sementara dia sendiri melayang dan menciptakan jarak yang jauh antara dia dan pintu. Robot black metal muncul dari udara tipis. Secara kekuatan, Luo Feng tidak bisa menandingi robot black metal. Ini, gemuruh, lengan kuat robot black metal itu dengan keras mendorong pintu besi yang sangat besar. Menggunakan kekuatannya, pintu besi itu bergemuruh dan perlahan terbuka, sejumlah besar lumpur berjatuhan darinya, debu dan pasir memenuhi udara. Siu, siu siu. Petik 2. Pancaran cahaya putih yang menyilaukan melesat keluar, hampir menyelimuti seluruh sekeliling pintu besi, 7-8 sinar cahaya yang menyilaukan ditembakkan langsung ke tubuh robot logam itu, menghantam seluruh tubuhnya dan membantingnya ke dinding terowongan, menyebabkan sejumlah besar lumpur hancur, namun Luo Feng berada jauh dari keruntuhan. Sial, kota besi ini masih beroperasi. Luo Feng terkejut, pemindaian dari kekuatan spiritual saya menunjukkan bahwa tidak ada satu orang pun di sana, yang tersisa hanyalah debu. Petik 2. Ke-9 menara energi itu masih beroperasi normal, sehingga kota besi masih bisa beroperasi. Bahkan dengan semua manusia mati, pekerjaan dan kekuatan kota besi masih belum lenyap. Babata berkata, Luo Feng, masuk. Kota besi yang dibangun dengan segera seperti ini, pertahanan mereka tidak akan sekuat itu. Juga sekarang, Cloud Contact Fin adalah Star Traveler level 9, hampir mencapai level bintang.
Petik 2. Dulu ketika Luo Feng bertarung melawan Golden Hornet Beast, Cloud Contact Fin sudah menjadi Star Traveler level 7. Ketika Luo Feng merawat tubuhnya selama lebih dari setahun sebelumnya, Cloud Contact Fin berada jauh di laut dan Babata terus-menerus memberinya makan kristal muya. Sebelum tahun berlalu, ia telah berkembang menjadi Star Traveler level 9. Satu-satunya hal adalah ia terjebak di ambang pintu, belum menyeberang ke level bintang. Kecepatan ini, untuk Cloud Contact Fin yang dibudidayakan secara khusus, sama sekali tidak cepat. Kota besi. Luo Feng bergerak di depan robot logam, terbang jauh di bawah tanah ke kota besi, menahan satu sinar laser dan bergegas masuk. Kota yang gelap. Dengan pemindaian energi roh Luo Feng, dia menyadari kepadatan kelompok bangunan di dalam kota sangat tinggi. Luo Feng, hampir seluruh kota terbuat dari besi hitam. Babata berkata, cepat, ikuti apa yang saya katakan, pertama-tama putuskan aliran listriknya, cegah beberapa bangunan penting kota besi ini agar tidak rusak. Baik, Luo Feng sangat jelas tentang pentingnya memutus catu daya. Sisi kiri, buat kurva, sisi kanan, ya. Babata mengarahkan, dengan sangat cepat membawa Luo Feng ke tempat di mana sejumlah besar pipa logam berkumpul dengan rapat. Gunakan intisari tembaga hibrid, potong semuanya. Kata Babata. Dibalut baju besi Cloud Contact Fin merah, Luo Feng melihat pipa 100 meter di depannya, pikirannya bergerak. Siu. Siluet pecahan merah darah melewati pipa satu demi satu, dengan Luo Feng menjadi pembaca roh Star Traveler level 6 ditambah kekuatan jiwa Star level 3-nya, total 32 kuat seperti benang baja energi roh mengelilingi pecahan inti tembaga hybrid, Ca. 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 Suara menusuk telinga dari besi yang ditebas bergema. Sejumlah besar bunga api terbang, gemuruh, ledakan dari logam di samping. Masih ada 8 menara energi lagi. Kata Babata. Babata, tunjukkan jalannya. Luo Feng dengan cepat terbang. Ini adalah basis mineral. Sejak penghancuran kapal transportasi antar bintang dan menipisnya sumber daya, bersama dengan dampak lingkungan, para penambang terpaksa bersembunyi di bawah tanah, mengandalkan sejumlah besar mesin untuk dengan cepat membangun konstruksi minyak mentah untuk kota Iron. Bahan paling melimpah, besi hitam digunakan untuk sebagian besar kota. Setelah bertahun-tahun, menara energi masih berjalan dan kota ini masih berfungsi, itu pasti patut dipuji. Beberapa menit berlalu, semua pasokan energi ke kota besi dipotong oleh Luo Feng. Haha, sudah beres. Luo Feng, jika tebakan saya tidak salah, semua esensi besi hitam yang digali oleh para penambang nanti seharusnya disimpan dengan hati-hati di suatu tempat. Mari kita mulai penggalian kita, apapun yang kita anggap berharga, kita akan ambil semuanya, kata Babata. Luo Feng segera terbang di dalam kota besi bawah tanah, dan memulai penggalian besarnya. Mars, kota besi bawah tanah. Kota besi bawah tanah ini sangat besar. Luo Feng, yang mengenakan baju besi merah darahnya, menggunakan energi rohnya untuk menyapu sekelilingnya, memulai pencariannya di kota bawah tanah kuno. Luo Feng, pergilah ke gudang. Babata berkata, besi hitam yang digali oleh penambang saat itu harus disimpan dengan aman di gudang penting. Baik, energi roh Luo Feng meluas ke area 6.000 meter, menyebar di beberapa jalur, konstruksi di dalam kota bawah tanah. Ada kata-kata di semua tempat ini. Kata-katanya dalam bahasa alam semesta. Dengan kata-kata ini, dalam sekejap, Luo Feng dengan mudah menemukan tempat terpenting di kota besi itu, biji besi hitam dan gudang material. Ketika Luo Feng turun ke gudang besar, dia tidak bisa membantu tetapi terkejut dan mengutuk diam-diam sebagai hasilnya. Ini akan merepotkan. Gudang di depannya memiliki besi hitam dalam jumlah besar, hampir seperti gunung kecil. Bukan hanya bagian dalam gudang yang penuh sesak, bahkan halaman luar pun berserakan besi hitam. Haha, dulu para penambang terjebak di Mars, bahkan dengan besi hitam dalam jumlah besar mereka tidak punya cara untuk mengangkutnya. Besi hitam dengan demikian menjadi yang paling tidak berharga dari segalanya. Seluruh kota besi ini terbuat dari besi hitam, tentu saja mereka akan membuangnya begitu saja di sini. Babata berkata, Luo Feng, cari baik-baik, lihat apakah kamu bisa menemukan roh besi hitam. Luo Feng memandangi gunung kecil di depannya dan merasa tidak berdaya. Menggunakan kekuatan untuk masuk. Bagaimana cara kerjanya? Besi hitam kelas A8, hanya kekokohannya yang sulit dihancurkan oleh petarung level 8 petualang bintang. Luo Feng,
menggunakan pesawat ulang-alik yang melonjak, masih akan kesulitan untuk menerobos. Mendobrak tanah dan lumpur sangatlah mudah, tetapi menggunakan tubuhnya untuk menembus gunung kecil besi hitam. Itu seperti orang biasa yang mencoba menerobos bumi, sangat sulit. Mengumpulkan, mengumpulkan, mengumpulkan. Pikiran Luo Feng bergerak. Besi hitam dalam jumlah besar lenyap, tumpukan lainnya lenyap. Dengan menggunakan cincin ruang penyimpanan, Luo Feng dengan cepat mengumpulkan sejumlah besar besi hitam. Babata, cincin penyimpananku tidak cukup besar, bantu aku mengambilnya, Luo Feng berkata, cincin penyimpanannya sendiri hanya berukuran panjang 600 meter, lebar 500 meter, dan tinggi 100 meter. Ruangnya, sedikit lebih dari 30 juta meter kubik, jika dia memasukkan semuanya, itu mungkin masih mungkin. Namun, Babata memiliki ruang penyimpanannya sendiri, mengapa tidak memanfaatkannya? Luo Feng yang licik. Tidak masalah, saya akan mengurusnya. Babata berkata dengan mudah. Sua. Dia menyaksikan dengan mata telanjangnya ketika gunung besi hitam dengan cepat menghilang dari tumpukan demi tumpukan. Dalam sekejap, bagian luar gudang, termasuk halaman besar, yang dikotori oleh gunungan kecil besi hitam, dibersihkan dengan segala sesuatu yang disimpan di ruang penyimpanan Babata. Total 1,18 juta ton, terlalu sedikit, terlalu sedikit. Ia hampir tidak bisa membangun kapal perang antar bintang kecil. Kata Babata. Luo Feng tertawa, melangkah menuju gudang. Dengan penghalang besi hitam yang menghalangi, tampilan gudang itu sekarang terlihat. Itu besar dan persegi panjang, itu pintu besar tertutup rapat. Istirahat. Luo Feng menatap pintu besi hitam tebal yang besar, pecahan esensi tembaga bibrida menjadi seberkas cahaya dan dengan keras membanting pintu, mengiris ke dalam. Ini sangat tebal. Luo Feng jelas bisa merasakan penggunaan energi roh yang besar. Esensi tembaga bibrida dapat dengan mudah mengiris besi hitam, tetapi karena ketebalannya, dia masih perlu mengeluarkan sedikit energi roh. Menggunakan setengah menit, dia akhirnya berhasil membuat lubang yang cukup besar untuk dilalui seseorang. Di dalam gudang, metode lama yang sama digunakan, membiarkan Babata menyimpan besi hitam dalam jumlah besar ke dalam ruang penyimpanannya. Warna merah tua. Perhatian Luo Feng dibawa ke tumpukan kecil logam merah tua di kejauhan, dari sejumlah besar kenangan yang diwarisi, memindai melalui data besi hitam, ia menyimpulkan bahwa logam di depannya adalah roh besi hitam. Akhirnya menemukannya. Luo Feng sangat bersemangat. Dunia internal binatang bertanduk emas itu, saat ini dibutuhkan untuk menelan logam kelas B agar kecepatan pertumbuhannya meningkat. Babata, lihat, berapa banyak roh besi hitam yang ada. Luo Feng berjalan ke arah roh besi hitam, Sua. Penjaga perak cair muncul dari udara tipis, ia menatap roh besi hitam, pupilnya bersinar dengan cahaya, itu jelas mengumpulkan informasi tentang roh besi hitam. Volume sekitar 35 meter kubik. Sekitar total 1.200 ton. Kata Babata. Luo Feng hendak memujinya, 1.200 ton. Saat ini binatang yang menelan dapat menelan sekitar 100 ton logam kelas B8 setiap hari, yang berarti, ini cukup untuk sekitar 10 hari. Petik 2. Informasi kunci. Jika binatang bertanduk emas tingkat 3 bintang menelan nilai logam dari bumi, ia bisa menelan hingga 100 juta ton logam. Misalnya alasnya, panjang dan lebarnya melebihi 500 meter, dasar besi yang sangat besar ini, masing-masing terbuat dari sekitar 10 juta ton logam. Ketika itu di level bintang 1, itu perlu menelan beberapa basis agar penuh. Sekarang di tingkat bintang 3, kapasitasnya telah meningkat, bahkan membutuhkan lebih banyak menelan. Logam kelas A8, dibutuhkan puluhan ribu ton sehari. Namun, kelas B8, mendekati 100 ton sudah cukup. Terlalu sedikit, terlalu sedikit. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Setelah mengumpulkan semua besi hitam lainnya dari gudang, dia masih tidak menemukan roh besi hitam lagi. Babata, roh besi hitam di sini sangat kecil. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi bertanya. Tidak sedikit, itu adalah binatang bertanduk emas yang menelan terlalu banyak, 1.200 ton terlalu sedikit. Babata berkata, dari garis keturunan elit di antara monster luar angkasa, setiap orang dari mereka sangat kuat. Binatang api itu menelan bintang, kamu, seperti binatang bertanduk emas tidak boleh menelan bintang, tetapi kebutuhanmu masih sangat tinggi.
Saat kamu mencapai level penguasa sektor, kamu akan menelan logam kelas E, menelan sebanyak itu, bahkan gurumu, Master Planet Yunmo, akan bangkrut karena memberimu makan. Petik 2. Luo Feng memaksa tertawa. Itu benar, saat dia tumbuh, dia membutuhkan logam tingkat yang lebih tinggi. Kecuali jika Luo Feng mau tumbuh dengan kecepatan paling lambat, itu akan menghemat banyak uang. Namun untuk tumbuh dengan cepat, hanya dengan membeli logam murni akan membutuhkan uang yang tidak sedikit. Mari lanjutkan pencarian, mari kita lihat apakah ada lagi roh besi hitam di kota besi ini. Mereka menjarah area yang sangat luas. Seluruh kota terbuat dari besi hitam. Namun, tempat tinggal dan beberapa tempat lain tidak. Dalam kurun waktu yang lama, banyak dari mereka yang mengalami degradasi. Menjarah area yang luas, Luo Feng kadang-kadang akan menemukan potongan kecil dari roh besi hitam di dalam tempat tinggal yang terdegradasi, mereka jelas disimpan oleh para penambang. Setiap kali, porsinya akan menjadi kecil, tetapi jumlah dan kuantitas yang ditambahkan, sebenarnya bertambah hingga lebih dari 1000 ton. 32 menit kemudian. Gemuruh. Luo Feng menendang pintu ruang bawah tanah sebuah rumah yang kotor dan rusak, debu beterbangan dari pintu, menampakkan warna asli pintu itu, merah tua. Pintu roh besi hitam. Bahkan jika pintunya terbuat dari roh besi hitam, apalagi yang ada di ruang bawah tanah ini. Luo Feng sangat senang, kumpulkan. Segera, menyimpan pintu besi hitam berat yang setidaknya beberapa ton ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia berjalan ke ruang bawah tanah yang telah ditinggalkan selama lebih dari 100.000 tahun. Ruang bawah tanah itu sangat besar. Tuhanku, Luo Feng menatap, di dalam ruang bawah tanah yang sangat besar, sejumlah besar senjata yang terdegradasi diatur dengan rapi. Yang paling memakan tempat adalah tumpukan logam merah tua yang padat, ukurannya saja, jauh melebihi apa yang telah dikumpulkan Luo Feng dari gudang sebelumnya. Juga, di tengah logam merah tua, ada sepotong logam merah darah. Roh besi hitam, begitu banyak roh besi hitam. Di tengah, apakah itu esensi besi hitam? Luo Feng tercengang, sebenarnya ada lebih banyak yang disimpan di sini daripada di gudang. Babata, cepat dan hitung, berapa jumlahnya? Kata Luo Feng. Karena efek dari piramida, Babata hanya bisa menggunakan pelindung perak cair, melalui mata mereka, mengumpulkan data dan menghitung. Ada sekitar 12.300 ton roh besi hitam, esensi besi hitam kelas C8, beratnya sekitar 360 kg. Kata Babata, ini lebih dari sekadar gudang. Luo Feng sangat terkejut. Roh besi hitam gudang itu berjumlah sekitar 1000 ton, tidak ada esensi besi hitam sama sekali. Luo Feng, saya sarankan untuk pergi sekarang ke kantor pemantauan utama kota besi bawah tanah, menghubungkan ke sistem AI Control dan memeriksa sejarah tempat ini. Babata berkata, saya curiga, kota besi bawah tanah ini, karena penambang terjebak dalam waktu yang lama, sistem politik internal mungkin telah berubah. Roh besi hitam dan tempat penyimpanannya mungkin telah berubah juga. Petik 2. Baik. Luo Feng setuju dengan apa yang dikatakan Babata. 5 menit kemudian, robot black metal bekerja, langsung terhubung ke sistem pemantauan utama kota besi, karena mendapat dukungan dari menara energi, sistem pemantauannya berfungsi sepenuhnya sampai Luo Feng memutus daya. Dengan sangat cepat, mereka meretas. Saya telah menemukan datanya. Saat itu, Master menghancurkan armada antar bintang dengan satu gerakan. Ada total sekitar 3,2 juta penambang yang terjebak di sini di Mars. Melalui jaringan Universe, mereka meminta bantuan, bahkan menawarkan hadiah untuk penyelamatan mereka. Namun, setelah mundur ke bawah tanah dan tidak menerima bantuan untuk waktu yang lama, sistem politik mulai berubah. Petik 2. Di antara para penambang, rasio pria dan wanita adalah 20:1. Ini seperti di bumi ketika Panglima Perang berjuang untuk kontrol, 3,2 juta orang ini memulai konflik internal. Lagi pula sumber daya terbatas, wanita cantik bahkan lebih terbatas. Petik 2. Beberapa roh besi hitam yang berharga, dan bahkan esensi besi hitam yang lebih berharga, diambil dan disimpan oleh beberapa orang kuat di rumah mereka sendiri. Namun, sumber daya di Mars terbatas, mengumpulkan sumber daya dan membuat makanan menjadi semakin sulit. Kota besi ini, tidak memiliki data yang dibutuhkan untuk membangun kapal semesta, oleh karena itu mereka selalu meneliti pembuatan kapal.
Selama beberapa ribu tahun, mereka akhirnya dengan susah payah berhasil membangun 3 kapal kecil, mengirim beberapa elit mereka keluar dari planet ini untuk mengumpulkan harapan untuk bertahan hidup. Kemudian, ribuan ras yang berbeda mati dalam tidur mereka. Kota besi ini telah dipertahankan selama lebih dari 3.000 tahun, sebelum akhirnya musnah. Babata menjelaskan. Luo Feng menghela napas. Lebih dari 3 juta nyawa, terus berjuang. Mars memiliki kekurangan sumber daya dan tanpa pengisian ulang, tidak ada harapan sama sekali. Luo Feng, ayo pergi, aku punya peta untuk para pemimpin dan mereka yang memiliki kekuasaan. Rumah mereka semua ada di sini, mari kita pergi ke semua sarang mereka dan memeriksanya. Kata Babata. Baik, mata Luo Feng berbinar. Mereka menggeledah total 12 rumah, di antaranya ada 8 sarang yang benar-benar kosong, mereka jelas kekuatan yang diserang dan akhirnya gagal. 4 tempat lainnya, hadiahnya lebih besar dari gudang. Untuk selanjutnya, seluruh kota besi bawah tanah, Luo Feng benar-benar membersihkan semua roh besi hitam dan esensi besi hitam. Secara khusus, jumlah total roh besi hitam telah mencapai sekitar 33.600 ton, esensi besi hitam telah mencapai sekitar 2,34 ton. Lebih dari 30.000 ton Black Iron Spirit, cukup untuk menelan selama 1 tahun. Luo Feng berdiri di pintu masuk kota besi, melihat kembali ke kota hitam, pikirannya agak bermasalah. Untuk membuat binatang bertanduk emas itu tumbuh lebih cepat, harganya sangat mahal. Ketika mencapai tingkat alam semesta, binatang bertanduk emas tingkat alam semesta, kekuatan menelannya akan lebih gila lagi. Esensi besi hitam ini bahkan tidak akan cukup untuk menelan 1 hari saat itu.